Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala dunya wa kuluniyati ila hadratin nabi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Susanna maqbulah alim kiai sya'ali. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak usah diri dulu ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam. Salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallallahu Nabi Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Al-Mukarramun, para ulama, para kiai, para pejabat pemerintah yang hadir malam ini, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Al-Mawaddah. Ada alnya enggak? Ada. Mawaddah. Al-Mukarram Kiai Muda, Kiai Abdullah Hasani dan Kiai Abdillah Hasani, beserta seluruh ibu dan keluarga dan panitia yang saya muliakan. Alhamdulillah hadir Bapak Camat, Bapak dan Ramil, Kapolsek, Bulura, RT, RW yang saya hormati, para wali santri, para sepuh tokoh masyarakat, para santri, tamu-tamu Rasulullah, calon-calon penghuni surga yang saya hormati. Tidak ada kalimat yang paling patut kita ucapkan melainkan ucapan alhamdulillah. Kita hadir dalam rangka memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sekaligus haul pendiri Pondok Pesantren Mawaddah. Guru saya, seperjuangan saya, senasib sependeritaan. Yang merintis pesantren ini sama-sama. Jadi kalau hidup juga usianya enggak beda dengan saya, Pak Camat. Enggak beda. Saya dari sini ke sini 73, dari sini ke sini 17 insyaallah. Rohnya hari ini hadir bersama-sama kita. Mudah-mudahan al-maghfurah Bapak Kiai Sa'ali insyaallah kuburnya jadikan rodoh min riyadil jannah. Diangkat derajat insyaallah dan Rasulullah, keluarga, anak, cucu, mantu yang ditinggalkan dapat melanjutkan perjuangan ayahandanya, terutama mengelola pesantren demi kemajuan generasi muda yang akan datang. Insya Allah kita pun yang hadir akan memperoleh barokah dunia dan akhirat. Al-Fatihah.
Yang kedua, alhamdulillah saya bisa hadir. Mohon maaf saya minta duluan karena saya sebagai orang tua ukur kepada Allah anugerah yang diberikan kepada Al-Maghfurlah Bapak Ki Haji Sa'ali, anak-anaknya bisa melanjutkan perjuangannya dan sekarang sudah membuka pesantren cabang ketiga, alhamdulillah, luar biasa. Mudah-mudahan perjuangan ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah tua, jadi tidak pantas untuk ceramah dan kepada generasi muda. Sebab kalau udah tua begini, kalau yang benci, saya ngomong keras, udah mau mampus masih galak aja kata begitu. Jadi kalau yang cocok ngomongnya begini, udah kasih kesempatan anak muda begitu. Daripada saya diomelin, saya minta duluan, amin. Jadi saya kesini rasa syukur, sudah ada jadwal, karena ini kader-kader saya. Kiai Abdillah alumni UIN Jakarta, sedangkan Kiai Abdullah ini alumni perguruan tinggi di Jeruk Purut. Kebetulan saya yang mimpin, saya masuk Jeruk Purut 74, gimana caranya supaya keluarga pada pinter, saya bikin kampus. Sekarang sudah S2, sehingga keluarga semua sarjana, alhamdulillah. Dan tanahnya enggak dijual karena sarjana begitu. Nah Kiai Abdullah ini termasuk alumni Al-Hikmah, alumni 94 ya, 94. Hadirin yang saya muliakan, karena sudah tua, saya akan menyampaikan satu wasiat dari Nabi besar Muhammad. Tatkala Rasulullah akan wafat, dipanggil putri kesayangannya Siti Fatimah, dibisikkan. Sehingga Siti Aisyah juga rasa cemburu karena yang dipanggil ini putri kesayangannya. Hadisnya panjang karena cuma singkat wasiatnya. Yang pertama, umatku jangan sampai rusak lagi. Yang kedua, as-sholah, sholat jangan ditinggal. Yang ketiga, ittaqun nisa, hati-hati wanita. 5 menit selesai. Amin. Yang pertama, umatku jangan sampai rusak lagi. Rasulullah bertugas hanya 23 tahun. Di Mekah 13 tahun, di Madinah 10. Masyarakat jahiliyah yang tidak ada keadilan, rusak akhlak dan moral, peri kemanusiaan hilang, dirubah hanya 23 tahun menjadi masyarakat yang merhamah. Sallallahu Nabi Muhammad. Hanya 23 tahun. Indonesia merdeka sudah berapa tahun nih? 70. Tambah kesini tambah mabuk, betul. Tambah macam-macam, berarti ada yang salah. Nanti saya singgung sedikit. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam membina masyarakat yang cukup singkat? Yang pertama, perubahan keimanan terhadap la ilaha illallah. Itu yang pertama. 10 tahun Rasulullah diutus, belum ada kewajiban. Sholat belum ada, zakat belum ada, haji belum ada.
Jadi 10 tahun hanya membina manusianya agar kenal terhadap la ilaha. Sebab kalau manusia sudah kenal kepada sang penciptanya, insya Allah hidup akan benar. Betul apa betul? Makanya man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya pasti kenal terhadap Tuhannya. Kenapa manusia rusak? Lebih dari Tuhan. Makanya kenapa Rasulullah diutus ke alam dunia ini? Satu tugasnya untuk menyampaikan informasi kepada manusia. Apa sih tujuan Allah menciptakan manusia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan itu. Lupa. Sekarang santri mumpung masih cerdas, jawab. Yang bisa jawab insya Allah jadi kiai seperti Kiai Abdullah dan Kiai Abdullah. Amin. Biasanya yang ingat terus yang minjemin duit apa yang minjem duit biasanya. Hui. Yang selalu ingat terus yang minjemin duit apa yang minjem? Pak, jawab Pak. Yang tukang ngebon nih. Biasa yang ingat terus yang minjem duit apa yang minjemin duit? Yang minjemin. Yang minjem mah biar ingat kadang-kadang tolong sadar. Sadar. Ini semua yang ada pada kita ini pinjaman Allah. Tolong catat itu. Harta, pangkat, jabatan termasuk Indonesia. Ini pinjaman Allah harus ada. Nah kalau diambil oleh Allah, mau ngomong apa? Maaf, mudah-mudahan teman saya cepat sembuh, amin. Sama-sama profesor, sama-sama doktor, berjuang sama-sama dengan saya. Kuliah di luar negeri 17 tahun. Saya kemarin nangis. Diambil oleh Allah ilmu yang seabrek-abrek cukup 1 menit. Apa itu? Setruk. Saya datang, assalamualaikum bro. Assalamualaikum. Jadi kalau sudah Allah ngambil mau ngomong apa? Nggak usah melotot begitu, kalem aja, kalem, nggak usah melotot, masya Allah. Ini Indonesia juga nih milik Allah, betul? Jadi kalau pengen berkah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kan begitu. Para ulama-ulama kita, para pendiri republik, betul apa betul? Sudah memberikan pedoman kepada NKRI. Kenapa pada berentek? Satu yang tidak dilaksanakan, ketuhanan yang maha. Udah itu, jangan banyak ngomong. Para pendiri itu wali-wali Allah, para ulama-ulama. 4 sila di bawah itu akan benar. Kalau ketuhanannya selesai. Terus apa terus? Ini kiai tua yang sopan. Ini bukan tukang parkir, ya Allah. Jadi kalau ditanya jangan terus, jangan, sopan, yang akhlak bagus santri ya. Jadi gimana terus nih, terserah kiai begitu. Jangan terus, masya Allah. Gak punya akhlak banget ini santri, masya Allah. Terus nih. Dokter Sugiano ajarin itu anak-anak. Jadi keimanan dulu, sadar kita tidak punya apa-apa. Nah kalau sudah kenal kepada Allah, pasti akan mau melaksanakan perintah la ilaha illallah. Satu, ini dulu. Hanya terima kasih Pak Jokowi. Pak Jokowi tadinya muktamar NU nggak diundang tuh.
Karena tidak mau tanda tangan undang-undang pondok pesantren. Ini biar tahu, karena sharing satu ya. Begitu dipelajari, diberikan masukan, Masya Allah. Neteskan air mata dan mengumumkan tahun 2030 Indonesia harus dipimpin oleh alumni-alumni pondok pesantren. Tolong catat itu. Dan TNI polisi wajib menerima alumni pondok pesantren. Kenapa? Akhlak. Karena kita kasih masukan innamal umamul akhlaqu ma baqiya fa inhumu akhlaquhum dahabu. Tegaknya bangsa itu kalau bangsa berakhlak. Hancurnya bangsa kalau bangsa tidak punya. Lihat sekarang di medsos, bapak nyekek anak, anak nyekek emak. Ayo sekarang. Apa yang terjadi? Murid nyekek guru, guru nyekek murid. Apa yang terjadi sekarang? Ini kalau dibiarkan bahaya. Nah, kenapa? Karena ada penelitian pesantren mempunyai keunggulan. Alhamdulillah. Yang pertama learning to be, learning to have, learning together, learning to do. Maaf ibu-ibu, ini untuk anak-anak ibu ya. Ya. Yang pertama pondok pesantren belajar agama langsung praktek. Ibu, bu, anak ibu di rumah kapan sholat subuh berjamaah? Ayo jawab. Anak-anak ibu di rumah 5 waktu ada yang sholat berjamaah. Begitu mondok? Apa yang tidak ada? Kapan anak kita di rumah malam Jumat ngaji Yasin? Nggak ada. Begitu mondok? Kapan anak kita tahajud di rumah? Begitu mondok? Kapan anak kita sholat duha kalau di rumah? Begitu mondok? Apa yang tidak ada? Allah. Makanya 6 profesor dari Amerika meneliti pesantren di Indonesia, lembaga pendidikan zaman now yang bisa mengarahkan kepada moral dan akhirat masuk surga, sistem pesantren di Indonesia. 1. Bahasa Arab yes, tafsir yes, sorob yes, fikih, Quran, matematik, fisika, biologi, komputer. Apa yang tidak ada sekarang di pesantren? Gak usah batuk, kalau ini yang ngomong engkong, jangan dibatukin, Masya Allah pakai batuk. Apa yang tidak ada? Apa yang tidak ada? Makanya dari dulu pesantren dimusuhin mulu dari dulu. Makanya orang Amerika pernah nanya kepada orang Belanda, "Hei Belanda, ente di Indonesia ini lama, musuh utama siapa kamu?" NU, katanya begitu. Emang apa NU? NU tuh ya Allah muridnya nurut banget sama kiainya, nurut banget sama kiainya. Ini insya Allah NU semua, amin. Kenapa? Karena ada rebana, selain NU bid'ah itu, Masya Allah. Nurut, maaf, saya PBNU. Guru saya masih ada di Banten, di Cirebon. Udah suriah lagi. Begitu datang ke kiai, "Assalamualaikum. Kamu iya bawa rokok enggak?" Begitu. "Enggak guru, tolong beliin." Basangin profesor suruh beli rokok, bayangin coba, Masya Allah. Tapi karena NU nurut. Karena bagi NU ngerokok wajib. Al-ududu wajibun ba'dal makan. Begitu, Masya Allah. Tapi nanti udah jadi kiai, lu santri gue tabok lu, gak masalah. Pokoknya kalau beragama ikut NU asik. Kalau Wahabi Salafi yang tahiyatnya begini, kutuk, 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 kutuk. Haram, haram. Kalau NU mengerokok bisa wajib, bisa makruh, bisa mubah, bisa haram. Mana guru kita, Mu'alim Safi Azami Al-Maghfurlah, bagi anak ngerokok wajib.
Sebab kalau nggak ngerokok, saya nggak bisa ngajar gitu. Makanya faslun furudul wudu'i kelepus. Kebetulan ada ini dokter juga. Oh, pokoknya kata dokter, yang ngerokok mati, yang nggak ngerokok juga mati, begitu kata Pak. Jadi NU mah jangan dilawan ya. Ya. Nah, kalau NU mah kan malam dikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah 3000 kan kesel ngerokok sama ngopi kelepus itu. Ini kalau nggak ada NU hancur Indonesia ini. Terakhir. Yang ketiga. Jadi pesantren ini bahasa Arab yes, bahasa Inggris matematik yes, nahwu sorof yes, Al-Quran yes, fisika apa yang tidak ada apa. Bayar sebulan sekali, ilmu 2. Makanya ibu, bu, untuk ibu yang gak ngerti agama, kalau pengen masuk surga, wajib anak masuk pesantren. Betul Bu? Kok ngomong ibu? Wow, Anissa, hati-hati wanita. Wanita diangkat derajatnya oleh Nabi karena punya tugas sangat berat mulia. 75% pendidikan anak tergantung ibu. Betul Pak? Betul? Bapak nggak bisa sholat, kalau ibunya sholat, anak bisa sholat nggak? Bapaknya nggak pernah sembahyang, asal ibunya sembahyang, anak sembahyang nggak? Makanya kata Nabi, ibu guru pertama bagi anak-anak. Sebab yang ngajar jalan kaki emak apa bapak? Emak. Yang ngajarin makan emak apa bapak? Yang ngajarin ngomong emak apa bapak? Nah kalau anak udah gede bohong terus, itu yang salah bapaknya apa emaknya? Bagaimana ceritanya sih? Enggak, yang ngajarin ngomong emak apa bapak? Emak. Udah gede bohong loh. Itu yang salah bapaknya apa emaknya? Lu disogok sama emak kali ya? Bilain emak. Emak. Jadi kalau bapak ibu sebetulnya bersyukur adanya pesantren Mawaddah. Alhamdulillah. Karena masih ada 10 menit, amin. Jadi bersyukur adanya pondok pesantren untuk apa? Mewakili orang tua yang tidak ngerti agama. Atau orang tua ngerti agama, kalau ngedidik anak sendiri kurang sabaran. Kan begitu, contohnya saya punya pesantren 4. Kalau ngedidik anak orang saya sabar, anak sendiri tabokin aja begitu. Makanya anak saya nggak ada yang tamat SD. Naik kelas 5 sudah pesantren. Kenapa? Abinya galak banget begitu, Masya Allah. Jadi kalau ngajar anak orang sabar, anak sendiri. Nah sekarang ibu, bu. Ibu kan 75% tugasnya ngedidik anak nih. Betul Pak? Betul? Nah sekarang ibu nggak ngerti agama, apalagi ngaji kitab kuning. Tapi pengen masuk surga. Caranya 2 Bu. Dengerin jangan ngobrol. Yang pertama ntar ngomong sama bapaknya, Pak, setelah dengerin ceramah engkongnya Kiai Abdullah Abdillah dari Jeruk Purut. Tugas saya itu bukan masak doang, tapi ngedidik anak, fikih, hadis, tafsir. Nah, sedangkan saya kan bodoh Pak. Sekarang gini aja Pak, supaya kita ke surga, anak ke surga. Saya ikhlas, saya ridho, silakan Bapak nikah aja lagi. Dengan siapa Bu? Dengan ustazah untuk ngajar anak kita. Ini ibu-ibu yang nggak ngerti agamanya Bu. Jadi kalau nggak ngerti agama kawinin lakinya sama ustazah. Bagaimana ibu-ibu setuju?
Bapak-bapak, gimana bapak-bapak? Setuju. Lah mana Indonesia mau berkah, orang setempat aja nggak akur, bagaimana? Dok, suntik dok. Jadi nggak setuju, Bu. Yang kedua, ini untuk ibu yang nggak ngerti agama nih. Kalau ibu nggak ngerti agama, masuk surga, anak wajib masukin pesantren Al-Mawaddah. Bagaimana ibu-ibu setuju? Nah, ntar ngomong sama anaknya, tong, lu mondok di Mawaddah tong, nggak mau mak, nurut mak urus, nggak nurut gua pencet, begitu aja udah. Mumpung masih kecil, betul. Lah emak galak banget mak, dengerin tong. Emak nggak bisa ngaji, apalagi babalu lebih goblok dari emak. Nah, udah gitu, lu nggak bisa ngaji lagi. Ntar kita ke neraka rombongan semetro mini goblok. Supir bapamu, kenek ibumu, penumpang kamu. Kata malaikat, kemana po? Neraka. Langsung yes. Tapi kalau anak di pesantren, amin. Bapak di neraka, ibu di neraka, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kata malaikat, Bu, naik, Pak, naik, bebas, bebas. Enggak disiksa, enggak. Kenapa? Anakmu yang sedang mondok di Mawaddah ngirim yasin, ngirim doa, ngirim tahlil yang bayarannya nunggak 3 bulan. Begitu masalah. Jadi walaupun nunggak, doa tetap sampai. Alhamdulillah. Itulah pentingnya anak soleh. Allah. Saya ditakdirkan ngajar konglomerat, khusus bapak-bapak. Saya ngomong, alhamdulillah Pak, anaknya usaha sampai luar negeri triliunan. Perusahaan di Indonesia ini ratusan miliar, tapi maaf Pak, kita sama-sama tua. Itu anak yang kaya raya, enggak sembahyang, enggak ngaji, enggak puasa, kita mati, enggak ada artinya untuk kita. Tolong itu catat. Membela anak mati-matian sampai punya perusahaan triliunan, sholat enggak, ngaji enggak, puasa enggak, apa ada manfaatnya? Alhamdulillah, selamat datang guru. Alhamdulillah, qori kita, alhamdulillah. Ayo silakan. Terus nih. Ini pentingnya anak apalagi sampai Qur'annya bagus, apalagi sampai hafidoh. Alhamdulillah. Selamat datang kawan-kawan udah datang. Abi tinggal 5 menit lagi. Alhamdulillah. Diangkat derajatnya. Lagian kalau anak di pondok, bapak tenang nyari duit, ibu tenang ngurus rumah. Kenapa ibu-ibu mukanya cepat keriput? Dengerin Bu. Karena sering berantem sama anak. Nah anak 3 di rumah, bangun-bangun, udah kesiangan bangun-bangun, kan begitu. Tapi kalau 3-3-nya kirim ke Al-Mawaddah, ibu nggak berantem lagi sama anak, kok bisa kiai? Karena anak ibu berantemnya sama ustadz di Al-Mawaddah, betul? Makanya dari tadi saya lihat ustadz gak ada yang gemuk, kurus-kurus, berantem mulu ngurusin anak lu, gue tabok benar-benar. Dari tadi ada yang kurus nggak ustadz? Nggak, kurus semua, lihat pengasuhnya. Itu apalagi protokol, masya Allah. Terakhir. Terus nih, yang ketiga, kata peneliti dari Amerika UNESCO, pesantren
merupakan kaderisasi terjitu di dunia. Di sini anak 3 tahun, bangun bel, tidur bel, makan, istirahat. Ini tentara kan begitu dulu, makanya disiplin kan. 3 tahun dari kecil. Kok bisa Kiai? Nah, Rasulullah bersabda, "Adabani Rabbi wa ahsana ta'dibi." Aku sukses karena yang didik langsung la ilaha. Untuk Bapak, Ibu dan santri, dengerin sedikit cerita Nabi. Nabi lahir udah nggak punya ayah. Allah. Yatim. 6 tahun Nabi yatim piatu. Bayangkan, Nabi 6 tahun yatim piatu. Allah. 6 tahun kasih sayang dari orang tua mana? Udah yatim piatu. Diasuh oleh kakeknya Abdul 2 tahun. Baru merasa enak jadi anak kecil. Tapi menurut ilmu pendidikan, cucu diasuh oleh kakek nenek bahaya. Karena kakek nenek tidak pernah nempeleng cucu. Kalau nempeleng cucu bapaknya ngamuk. Kan begitu kan? Makanya kakek nenek selalu sayang sama cucu. Bahaya. Cukup 2 tahun. 8 tahun Nabi diasuh oleh Abu Thalib. Anak banyak, miskin. Bayangkan, tapi bisa mendidik anak. Muhammad, main dengan kakakmu, tidur dengan kamu, tapi tolong Muhammad, kau makan cari sendiri. 8 tahun manusia paling mulia ngangon kambing. Dengarkan santri. Allah Rabbi. 8 tahun. Timbul pertanyaan seorang ilmiah. Apa enggak bisa Allah melahirkan Nabi dari seorang kaya raya? Bisa. Apa enggak bisa Allah melahirkan dari orang kaisar yang kakinya enggak pernah nginjak tanah? Bisa. Kenapa menderita waktu kecil? Kenapa menderita waktu kecil? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Nabi akan mendapat tantangan luar biasa ditempa sejak dari kecil. Itulah pesantren. Makanya kata guru saya, kalau anak pengen sukses, yatimkan anakmu, yatimkan, cekek babalu. Begitu, Masya Allah. Ya orang lapar kan ngomong bebas ya, bebas. Artinya apa? Pesantren kan bukan bapaknya dicekek, kirimin ke pesan, tengokin tiap bulan, di situ akan kader. Saya 9 tahun sudah mondok. Begitu gede, apa yang tidak bisa dihadapi? Karena biasa. Cuman yang gak sanggup saya cuman satu. Saya kan terkenal kiai jagoan. Ngadepin bini takut banget, Masya Allah. Nggak usah ketawa, gue tabok loh, Masya Allah. Itu kang speaker gue ketawa, gue tabok, Masya Allah. Sayyidina Umar juga jagoan sama bininya nurut. Ini yang begitu. Di atas panggung sih hebat, tapi depan. Karena sayang bisa ngurusin pesantren, amin. Amin. 12 tahun ikut dagang. Ini untuk santri. Jadi kamu bersyukur kepada Allah jadi santri, amin. Dan terima kasih kepada orang tua yang kalian telah dipondokkan ke sini. Ikut jejak Nabi. 12 tahun belajar dagang. 16 tahun maaf. Salon manusia mulia ngelamar nyari kerjaan. Ngelamar. Kalau sekarang mau bawa proposal. 16 tahun. Kemana nyaramannya? Janda kaya Siti ngelamar. Jadi orang gede nggak langsung simsalabin toh, santri ngelamar. Allah. 20 tahun sukses, diangkat menjadi direktur ekspor impor, mulai nampak. Lihat Sirah Nabawiyah. Untuk santri, kamu bersyukur. Umur 25 tahun sukses besar. Bosnya Siti Khadijah umur 40 tahun naksir. Akhirnya Nabi umur 25 tahun nikah dengan janda umur 40 tahun. Makanya kamu nanti setelah tamat ya Al-Mawaddah, amin.
Begitu jadi dokter, nikahlah dengan janda umur 40 tahun insya Allah. Sunnah Nabi, amin. Kalau Siti Khadijah mah 40 tahun juga kelihatannya cakep. Soalnya kalau ketemu lakinya yang dipakai pakaian yang bagus. Nggak kayak malu. Muludan cakep, kondangan cakep. Tidur sama babalu, peniti, pakai kutang. Nah lakinya meluk kecolok. Bang loyo, kutang lu goblok. Begitu. Kondangan bedaknya pipa, kincunya replon, bulu mata dibengkok-bengkok, alis dikencengin, tidur remason, ya Allah. Nah lakinya nyium bangkis. Ngapa bang, pipi lu bokarbit. Membina kekayaan dengan Siti Khadijah, kaya raya 40 tahun, diangkat menjadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Nabi Muhammad. Semua kekayaan habis untuk apa? Memperjuangkan agama. Sebab kalau Nabi kaya, yang miskin nyumbang susah. Betul apa betul? Makanya nih kenapa ini duitnya kurang? Kalau model Kiai Abdullah punya duit 1 triliun. Ada yang mau nyumbang 100 juta. Ngapain? Nih saya 100 triliun goblok. Yang ngajar kiai, yang bangun pesantren kiai, yang tahajud semua dari kiai, yang lain ke surga masuk pintu mana? Disinilah pentingnya para dermawan untuk membantu pesantren. Betul Pak betul? Makanya yang masuk pesantren bukan kiai dulu, tapi orang yang dermawan. Insya 1 pensil nyumbang untuk pesantren, pahalanya sama dengan 1 gunung Uhud. Allah. Terima kasih kau jadi santri. Amin. Amin. Yang terakhir, pondok pesantren mencetak kader-kader berakhlakul karimah. Makanya santri tamatan pesantren tidak ada yang melarang, tidak ada. Tidak ada. Makanya kata guru saya waktu mondok, tong nanti kalau punya pesantren jangan suka nilai santri lagi di pesantren. Nilainya nanti setelah tamat dari pesantren. Kadang-kadang ada yang pura-pura bandel. Saya juga begitu. Kata kiai jangan punya nyolong, punya orang, punya kiai halal. Jadi saya ikan kiai saya colong begitu. Kelapa kiai saya colong begitu. Makanya saya juga punya pesantren dicolongin santri-santri. Nggak apa-apa, orang saya juga dulu begitu. Yang penting bini gua jangan lu colong begitu. Oleh karena itu terakhir kesimpulan saya, jangan takut menghadapi tantangan zaman. Jangan takut menghadapi globalisasi. Pesantren jawabannya. Apa itu? Aliman bidini, agama yes. Arifan bi asri, nguasai sains dan teknologi. Betul-betul. Nafian li ummati, ilmunya manfaat, akhlakul karimah. Nih, kamu nih, ini pesantren-pesantren, nih cita-citanya kadang-kadang keluar nanti ada yang jadi dokter, ada yang jadi kiai, amin. Ada yang jadi jenderal, betul-betul. Ada yang jadi konglomerat, ada yang jadi tentara, betul-betul. Makanya taklimut ta'alim mengajarkan niat pesantren jangan niat tujuan karir, tapi mencari ilmu lillahi. Begitu gede jadi jenderal, alhamdulillah. Jadi dokter, alhamdulillah. Jadi konglomerat, alhamdulillah. Tapi berakhlakul karimah. Inilah yang bisa sampaikan untuk anak-anak ya Pak ya. Kalau ibu-ibu sih insya Allah nggak bakalan ada yang mabok, betul. Tapi ini yang harus diselamatkan. Pesantren adalah cara yang paling efektif untuk menyelamatkan anak-anak kita. Mudah-mudahan guru-gurunya panjang umur, barokah, orang tuanya rizkinya barokah, amin. Santri-santri yang menjadi anak yang soleh dan soleha, amin ya robbal. Mohon maaf para kiai, para ulama, para pejabat, saya pamit duluan ya.
Insya Allah nanti insya Allah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat Kiai Abdullah dan keluarga yang telah melaksanakan amanah dari ayandanya, bahkan mengembangkan pesantren sudah di mana-mana. Doakan mudah-mudahan punya cabang sampai 9. Amin. 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 Mudah-mudahan insya Allah barokah dunia dan akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.